menentukan apa? Menentukan apa saja? Karakter, karakteristik, terus unsur intrinsik, terus nilai. Maka pilih amanat ya. Amanat itu termasuk unsur apa? Intrinsik, betul sekali. Adelia itu termasuk unsur intrinsik ya. Jadi sekarang kita dari pengertian kayak dulu, kita flashback kemarin pembelajaran yang sudah kita lalui kemarin ya. Untuk pengertian kayak sendiri itu apa? Teks hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur pemberitaan berdiri, kemustahilan, dan kesaktian tokoh-tokoh. Oke, jadi teks hikayat adalah cerita yang Melayu klasik menonjolkan ciri apa? Kemustahilan Berdiri, kemustahilan, dan kesaktian tokoh. Ya, dan kesaktian tokoh itu lagi. Terus selanjutnya kita masuk ke karakteristik. Kemarin karakteristiknya apa saja? Adelia. Karakteristik ada 4, yaitu 1 kemustahilan, yaitu hal tidak logis atau tidak bisa dinalar. Ya, oke. Yang kedua ada kesaktian, yaitu para tokoh memiliki kesaktian. Oke, jadi ada kemustahilan dan kesaktian. Ada lagi yang misalkan ada 4 ya. Siapa lagi? Ceska, ayo Ceska apa? Anonim. Dan anonim itu apa? Iya, Ceska anonim. Ya, terus yang kedua tadi istana sentis. Istana sentis itu? Iya, istana kerajaan. Jadi yang diceritakan itu tentang istana ya, ada ratu, ada raja gitu ya, tokoh-tokohnya nanti. Terus apa lagi? Selain itu ada unsur intrinsik. Masih ingat unsur intrinsik apa saja? Apa? Tema, tokoh, setting, alur, sudut pandang, amanat. Ya, ada yang masih kurang nggak? Kalau ada tokoh pasti ada apa? Penokohan. Ya, ditambahin ya. Mungkin nanti catatannya masih kurang. Oke, jadi pengertian sudah, unsur intrinsik sudah, karakteristik sudah. Apalagi yang belum? Udah ya, kemarin sudah belajar itu ya. Oke. Jadi untuk kemarin kita sudah membahas mengidentifikasi karakteristik, nilai-nilai dan diskusikan isi. Kemarin juga sudah ya. Terus sekarang kita akan belajar menentukan pokok-pokok cerita rakyat dan menyajikan kembali isi cerita rakyat dengan bahasa kalian sendiri. Sudah pernah belajar cerpen waktu SMP? Masih ingat tuturnya apa saja? Ingat nggak? Ada yang masih ingat tuturnya apa? Biasanya paling awal ada apa? Orientasi, setelah itu komunikasi, setelah itu resolusi, setelah itu ya. Paling hikayat itu sama dengan unsur cerpen. Jadi di sini sebenarnya sama sih. Kan kalian tadi menyebutkan ada orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ada satu yang tertinggal yaitu abstrak. Abstrak itu apa? Jadi untuk abstrak ini adalah gambaran umum tentang keseluruhan isi. Itu sifatnya opsional. Tahu apa itu opsional? Ya, jadi opsional itu boleh ada, boleh tidak. Jadi dalam hikayat itu abstrak ini adalah unsur yang opsional, boleh ada, boleh tidak. Selain abstrak itu ada koda. Koda itu apa? Pesan yang ingin disampaikan pengarang ya kepada pembacanya. Itu juga sifatnya opsional. Apa tadi opsional? Boleh ada, boleh tidak ada. Jadi nanti dalam menceritakan kembali kalian juga harus berpedoman pada 6 unsur ini. Karena 2 unsur yang abstrak dan koda ini opsional, jadi paling enggak nanti ada orientasi, komunikasi, evaluasi, dan resolusi. Jadi 4 itu ya. Itu unsurnya boleh tidak kalau dibalik-balik? Tidak boleh. Jadi harus paham ya? Nah, ini langkah-langkah menceritakan kembali
kembali. Yang pertama apa? Ya, mendengarkan atau menyimak cerita ya. Dalam mendengarkan atau menyimak cerita itu harus urut, jangan melompat-lompat. Terus yang kedua, ya mencatat tema, tokoh itu. Jadi unsur intrinsiknya itu akan membantu kalian nanti dalam menceritakan kembali. Yang ketiga, iya, mencatat pokok isi atau alur ceritanya. Jadi nanti paragraf pertama itu pokok ceritanya tentang apa, kedua apa, ketiga apa, seterusnya begitu ya. Ya, terus untuk tokoh-tokohnya apakah boleh diganti atau sama? Sama. Jadi kalau menceritakan kembali tokohnya tidak boleh diganti ya, harus sama. Latarnya juga harus sama, tidak boleh diganti. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan nanti disimak baik-baik ya. Ya. Siap. Mantap. Setelah menyimak video ini tadi, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian membentuk kelompok 5 sampai 6 dalam satu kelompoknya. Setelah itu kerjakan tugas menemukan kata-kata sulit. Nanti yang kalian diskusikan dalam satu kelompok itu adalah kata-kata sulit. Nanti akan saya berikan teksnya tentang cerita yang tadi. Jadi nanti misal ada kata-kata sulit silahkan dicatat, dicari di KBBI nanti artinya apa. Terus setelah itu kalian ada unsur intrinsiknya, tokoh, penokohan siapa, latarnya gimana, itu nanti akan bantu kalian dalam menceritakan kembali. Terus setelah itu kalian diskusikan pokok-pokok isi cerita itu apa saja ya. Setelah itu kalian secara individu nanti menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa kalian sendiri. Paham? Ada yang mau tanyakan? Tidak? Semuanya paham ya? Nah, silakan sekarang berkelompok dulu, membentuk kelompok. Depan belakang bisa ya. Saling mereka. kembali cerita hikayat, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, apa tadi? Caranya kita harus menyimak atau mendengarkan dengan apa? Baca dan lihat yang dengan teks, dengan sama ya, dengan teliti. Terus setelah itu kita menentukan apa? Kata-kata sulitnya. Terus lanjut ketiga. Ya, unsur intrinsipnya ya, tokoh, penokohan, latar itu
ya.